Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldi. NIM saya 20801007. Saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas final mata kuliah, yakni pengembangan kurikulum. Adapun yang saya presentasekan dari mata kuliah pengembangan kurikulum yaitu prinsip-prinsip dasar pengembangan kurikulum. Langsung saja masuk di poin yang pertama, yakni pengertian prinsip pengembangan kurikulum. Secara gramatikal, prinsip berarti asas atau dasar keyakinan dan pendirian dari pengertian di atas. Kata itu menunjukkan pada suatu yang sangat penting atau mendasar harus diperhatikan, memiliki sifat mengatur dan mengarahkan, serta sesuatu yang biasanya selalu ada atau terjadi pada situasi dan kondisi yang serupa. Jadi prinsip pengembangan kurikulum tidak lain dan tidak bukan adalah dasar yang menopang berjalannya atau yang menguatkan isi daripada kurikulum. Adapun macam-macam kurikulum, macam-macam sumber prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama mulai dari data empiris, dan yang kedua ada data eksperimen, yang ketiga cerita atau legenda yang hidup di masyarakat, dan yang terakhir akal sehat. Jadi semuanya berpadu, mulai dari data empirisnya, data eksperimen, kemudian cerita yang hidup di masyarakat, serta akal sehat, ya artinya sinkronisasi dalam 4 poin ini untuk mendapatkan sumber dari prinsip pengembangan kurikulum, yaitu tadi dari 4 poin itu dia harus sinkron sehingga bisa diterapkan dan kuat sebagai landasan dasar dalam prinsip pengembangan kurikulum tersebut. Adapun tipe-tipe prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama, anggapan kebenaran utuh atau menyeluruh. Yang kedua, anggapan kebenaran parsial. Yang ketiga adalah anggapan kebenaran yang masih memerlukan pembuktian. Lanjut. Adapun prinsip pengembangan kurikulum terbagi atas dua, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Nah, di sini prinsip umum dikemukakan oleh Sukma Dinata tahun 2012 dari halaman 150 ke 151, menjelaskan bahwa di prinsip umum bahwa terdapat 5 prinsip umum, yakni pengembangan kurikulum, yaitu prinsip relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, praktis, dan efisiensi dan efektif. Adapun prinsip khusus ini merujuk pada prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengembangan komponen-komponen kurikulum secara khusus. Artinya lebih ke tujuan, isi, metode, dan evaluasi suatu wilayah dengan wilayah lainnya, suatu jenis jenjang pendidikan dengan jenis dan jenjang pendidikan lainnya memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam beberapa aspek, yang mana antara
satu komponen dan komponen lainnya memiliki prinsip yang tidak sama. Nah, prinsip pengembangan nih di sini ada prinsip pengembangan KBK. Apa itu? Yang pertama, keimanan, nilai dan budi pekerti luhur. Dan yang kedua, penguatan integritas sosial. Yang ketiga, keseimbangan etika, logika, estetika, dan kinestika. Jadi yang keempat, ada juga kesamaan memperoleh kesempatan. Yang kelima, abad pengetahuan dan teknologi informasi. Yang keenam, pengembangan keterampilan untuk hidup. Yang ketujuh, belajar sepanjang hayat. Yang kedelapan, berpusat pada anak dengan penilaian yang berkelanjutan dan komprehensif. Yang terakhir, poin dari prinsip pengembangan KBK adalah pendekatan menyeluruh dan kemitraan. Mungkin itu saja dari saya, dari penjelasan mengenai tentang prinsip-prinsip dasar pengembangan kurikulum. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.